What a day. You look lonely. I can fix that. You look like good trouble. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Akan menjelaskan biografi tentang Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa itu dari Abu Al-Mahali Ahmad, Sultan Banten, berperiode pada tahun 1640 sampai 1650 dan Ratu Matakusuma. Dia diberi gelar sebagai Pangeran Suryana. Ketika ayahnya wafat, dia diangkat sebagai Sultan muda yang diberi gelar Pangeran Adipati. Setelah ayahnya wafat pada tanggal 10 Maret tahun 1651, dia diangkat sebagai Sultan Banten ke-6 yang diberi gelar Sultan Abdul Fattah Al-Mafaqih. Nah, nama Sultan Ageng Tirtayasa itu berasal dari ketika dia mendirikan keraton yang berada di dusun Tirtayasa yang terletak di Kabupaten Serang. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Banten mencapai masa kejayaan. Ia berusaha keras untuk melakukan modernisasi sebagai Banten menjadikan tempat pusat kegiatan Muslim di Kepulauan Indonesia. Dia mengirimkan putranya ke Mekah dengan perintah untuk pergi ke sana dengan harapan dapat menjalin hubungan baik dan kekuatan umat Islam. Pada saat itu juga ia dan putranya mencoba menghimpun pengikut dari kalangan penasehat dan petualang Eropa. Prestasi terbesarnya dalam pemerintahan adalah pendataan pedagang trans luar negeri seperti Raja Makassar yang menyambut dengan baik pedagang dari Britania, Denmark, dan Prancis di pelabuhan-pelabuhannya. Melalui bantuan-bantuan orang Eropa ini, dia mulai melengkapi kapal-kapalnya sendiri yang dibawa nahkoda asal Eropa berlayar ke Filipina, Maluku, Benggala, dan Persia. Saudagar-saudagar India, Cina, dan Arab berkumpul di Banten. Setelah tersingkir dari Bangkala dan Makassar, barang pedagang yang dijual besar di pasar Batavia sebagian datang dari pelabuhan pesaing di Banten. Dan gengsi Sultan Tirtayasa. Perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai 1683. Ia memimpin medan perlawanan terhadap Belanda. Pada masa VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Banten. Kemudian Tirtayasa menolak perjanjian ini menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu Sultan Ageng Tirtayasa mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nusantara. Di bidang ekonomi, Tirtayasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi. Di bidang keagamaan, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti sekaligus penasehat kesultanan. Ia juga memberikan kepercayaan kepada Syekh Yusuf untuk mendidik anak-anaknya tentang agama. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga menikahkan putrinya yang bernama Siti Syarifah dengan Syarif Yusuf. Ketika terjadi sengketa dengan putra mahkota Sultan Haji, Belanda ikut campur dengan cara bersekutu dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat Tirtayasa menghukum pasukan Sultan Haji di Solowoson, Banten, Belanda membantu Sultan Haji dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Kapten Zack M. Sains Martin. Hubungan diplomatik. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten aktif membina hubungan baik dan kerjasama kesultanan di sekitarnya. Bahkan dengan negara lain di luar Nusantara, seperti menjalin hubungan di Turki, Inggris, Aceh, Makassar, dan kerjasama lainnya. Dan kerajaan Nusantara lain, sekitar pada tahun 1677, Banten mengadakan kerjasama dengan Turonojo yang sedang memberontak terhadap Mataram.
Tidak hanya itu, bahkan juga menjalin hubungan baik dengan Makassar, Bangka, Cirebon, dan Indramayu. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil menjalin hubungan dagang dan kerjasama dengan pedagang Eropa selain Belanda seperti Inggris, Denmark, dan Perancis. Pada tahun 1671, Raja Perancis Louis XIV putus Francois Caron, pemimpin Kongsi Dagang Perancis di Asia sekaligus pemimpin armada pelayaran ke Nusantara. Kemudian, Caron dan Gubernur Banten menyetujui perjanjian yang berisi 10 kesepakatan mengenai pemberian kemudahan dan hak-hak khusus pada pihak Perancis, sama dengan yang diberikan kepada pihak Inggris. Hubungan baik antara Inggris dan Banten sudah terjalin sejak lama. Salah satunya adalah ketika Sultan Abdul Mafahir mengirimkan surat ucapan selamat pada tahun 1602 kepada kerajaan Inggris atas dinobatkannya Charles I sebagai Raja Inggris. Sultan Abdul Mafahir juga memberikan izin kepada Inggris untuk membuka kantor dagang. Pada tahun 1681, Sultan Haji mengirimkan surat kepada Raja Charles II. Dalam suratnya ia berminat untuk membeli senapan sebanyak 4.000 tusuk dan peluru sebanyak 5.000 butir dari Perancis. Sebagai tanda persahabatan, Sultan Haji menghadiahkan permata sebanyak 1.757 butir. Surat ini juga merupakan pengantar untuk 2 utusan Banten. Tidak lama kemudian, Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan surat kepada Raja Charles II meminta berupa senjata dan mesin untuk berperang melawan putranya yang dibantu. Silsilah keturunan dari Sultan Agung Tirtayasa. Nah, anak dari Sultan Agung Tirtayasa ini ada 18 orang anak yang pertama itu bernama Sultan Abdullah Surabul Kohar, yang kedua Maulana Syarif Muhammad Jarrana, yang ketiga Angga Wangsa, yang keempat Purbaya atau Adipati Surabaya, yang keempat Tubagus Abdul, yang kelima Tubagus Raja Putra, selanjutnya Tubagus Husein, Tubagus Ingayu, dan Pura, Raden Daka, Raden Saleh, Raden Bimung, Raden Sugiri, Raden Dipaman, Tubagus Raja Sultan, Raden Musin, Arya Abdul Kalim, Tubagus Muhammad Atif, Tubagus Data, Tubagus Kulon, dan yang terakhir Raden Mesir. Sejak masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, gelar bangsawan Banten diterbitkan Sultan untuk Raja, Pangeran untuk Putra Mahkota atau pewaris tahta pertama, Pangeran Adipati untuk pewaris tahta kedua atau Adik Pangeran Batu, dan Pangeran Batu berkembang menjadi Tubagus sementara Pangeran Adipati berkembang menjadi Adipati Mas. Keturunan Tubagus menyebar di daerah Banten, Jawa Barat, sementara keturunan Adipati Mas menyebar di Surabaya atau Jawa Timur. Pematangan Buku Putih, pembagian ini menjadi dasar pembagian kawasan kesempitan dan Kanoman. Pada tahun 1683, Sultan Ageng tertangkap dan dipenjarakan di Batavia. Ia meninggal dunia dalam penjara dan dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Banten di sebelah utara Masjid Agung Banten, Banten Lama. Atas jasa-jasanya pada negara Sultan Ageng Tirtayasa diberi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 45 TK atau tahun 70 tanggal 1 Agustus 1970. Nama Sultan Ageng Tirtayasa juga kemudian diaplikasikan menjadi nama salah satu perguruan tinggi negeri di Banten, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Apa maksud membuat kebijakan dengan kompeni Belanda yang justru mempersulit rakyat? Itukah yang kau pelajari di perantauan? Ubah kembali kebijakan dan keputusan kamu itu, Ananda, atau kami akan berperang melawan mereka. Karena Sultan Agung, kapal kompeni, hancur lebur dan perang terjadi di mana-mana. Dia bukan tandinganmu. Kau! Ayahanda, pasukan kita banyak yang gugur. Ananda mendengar kabar bahwa karena Sultan Haji bersama kompeni, mereka bukan hanya ingin menguasai keraton Surasawan, tapi juga ingin menguasai keraton Tirtayasa ini. Betapa aku tidak sudi keraton Tirtayasa ini diambil alih oleh kompeni Belanda. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Keputusan Ananda untuk bergabung bersama kompeni selama ini keliru.
Kembalilah, Ananda ingin ayahanda pulang ke Surasawan, tempat Ananda dibesarkan. Bongkar semua kapal kompeni Belanda yang menghalangi para pedagang.